Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hak-haknya suami atas istri kemarin. Sekarang wa minha an takuna musta'iddatan litamattu'ihi biha bima taqduru alaihi min asbabin nadhafah. Wa minha, dan diantara hak-haknya hukukul zauj adalah an takuna musta'iddatan litamattu'ihi biha. Sang istri harus mempersiapkan diri atau bersiap-siap, musta'iddah, mempersiapkan diri litamattu'ihi untuk menyenangkan suami biha terhadap istrinya tersebut, siap-siap untuk tamattuknya suami bima taqduru alaihi dengan semampunya. Amin asbabin nadhafah, nyatane hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Maksudnya itu ya, kalau misalnya suaminya minta, atau misalnya nanti malam main yuk misalnya, ya disiapkan sang istrinya, ya entah dibersihkan dulu atau mandi dulu atau sikat gigi dulu, keramas dulu. Jadi mandi itu enggak hanya setelah main, setelah jima, tapi juga sebelum jimanya juga untuk kenyamanan, untuk ketenangan pasangan tersebut ketika jima. Jadi enggak hanya setelah main mandi wajib, enggak. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang romantis lah. Masa ya masih bau dapur, masa ya masih bau kebun, bau sawah, kalau main ya nanti merusak suasana. Wala taftakhirru alaihi bijamaliha. Ini bisa dua-duanya ini. Wala taftakhiru, dan jangan menyombongkan diri sapa perempuan, sapa istri alaihi atas suaminya, menyombongkan diri bijamaliha dengan kecantikannya. Mentang-mentang istrinya cantik, suaminya enggak cantik, enggak bagus, enggak ganteng, akhirnya istrinya semena-mena, atau sebaliknya. Mentang-mentang suaminya ganteng, istrinya kurang cantik, enggak cantik, akhirnya semena-mena. Jangan. Wala tu'ayyiruhu biqubhin fihi, dan jangan mencela, jangan mencaci biqubhin atas keburukan, kejelekan fihi yang ada dalam suaminya. Kejelekan apapun, keburukan apapun yang ada dalam suami, jangan dicela. Wa minha dawamul haya'i minhu. Di antara lagi adalah hak-haknya seorang suami atau kewajiban seorang istri adalah merasa malu, selalu merasa malu, dawamul haya, selalu merasa malu minhu, dari suaminya. Malu bagaimana? Malu kalau selama ini saya masih belum menjadi istri yang soleha. Malu selama ini saya masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan atau terlaksanakan. Harus ada selalu malu. Sama seperti kita makhluk hidup juga harus selalu merasa malu pada Allah. Malu banyak melakukan dosa, malu banyak kurang sekali ketaatannya, masih banyak bolong-bolongnya. Sama seperti kepada suami juga sama. Suami kepada istri juga sama, harusnya sama. Malu belum bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Itu. Jadi ini bisa dua-duanya diterapkan kepada suami istri. Jadi dengan adanya rasa malu, akhirnya ya sang istri maupun sang suami
ada introspeksi, oh iya saya kurang ini, saya kurang itu. Jadi nggak hanya satu pihak saja, pasti entah suami entah istri pasti banyak kekurangannya. Ya ada kekurangannya lah, kalau nggak dikatakan mau dikatakan banyak ya ada kekurangannya. Wa ghuddu tarfiha qudamahu, dan selalu ghuddu tarfiha memejamkan matanya istri qudamahu di hadapan suami. Artinya bukan berarti harus merem terus, enggak. Artinya nggak usah seterusnya ini sama wa ta'atu li amrihi wa sukutu inda kalamihi, taat kepada perintahnya dan diam ketika sang suami berbicara. Artinya ketika di hadapan suami ya sudah sami'na wa ta'na gitu. Sami'na wa ta'na. Jangan sekali membantah. Ya silakan berbeda pendapat, tapi ketika suami sudah menyelesaikan omongannya, jangan dipotong di tengah-tengah. Nanti salah paham. Belum selesai dijelaskan harus dipotong, nanti salah paham. Ya artinya dia di hadapan suami, sang istri di hadapan suami ya memejamkan mata itu berarti dia tidak melihat keburukan atau kejelekan suaminya. Menahan untuk itu sih, memejamkan matanya itu. Jadi kadang kan misalnya suami dari sawah, misalnya dari kebun kotor, jelek atau apalah, nggak usah diperhatikan masalah itunya. Wal qiyamu 'inda qudumihi wa khurujihi. Nah, ketika suami mau berangkat kerja, kayak mau pulang dari kantor atau dari luar kota datang atau berangkat, ya disambut. Ya nggak mesti harus berdiri, disambut dan diantar. Kalau mau pergi ya diantar nggak, ya sebisa mungkin ya minimal ya disiapkan lah perbekalannya. Pagi ya sarapan, disediakan sarapannya, meskipun nggak bisa sampai nganter ke depan pintu atau ke depan gerbang, dipersiapkan sarapannya. Ketika pulang ya disambutnya ya dengan apa ya, nggak harus disambut di depan gerbang sambil melantunkan tola'al badru, enggak juga. Ya disambut di rumahnya, disiapkan yang bersih, mandinya disiapkan biar suami ketika di rumah nyaman. Wa minha iruddu ardu nafsiha alaihi inda naum. Di antara lagi adalah sang istri ardu nafsiha menawarkan diri alaihi pada suaminya inda naumi ketika tidur. Jadi lihat-lihat dulu, tapi ini kalau suaminya capek ya jangan menawarkan diri untuk main, tapi menawarkan diri untuk dipijiti. Ya udah mas, saya pijitin. Maksudnya disuruh main, capek-capek suruh main. Wa tarkul khiyanati inda ghaibatihi fi firashihi wa aumalihi, dan jangan sampai berkhianat ketika suaminya tidak ada di rumah dalam hal firash atau ranjang. Artinya bukan selingkuh aja. Ini bukan masalah selingkuh saja, tapi masalah misalnya suami memiliki aturan, tolong kamar kita jangan dimasuki oleh orang lain, ranjang kita jangan ditiduri oleh orang lain, tamu ataupun teman ataupun saudara. Ini ranjang kita. Kenapa kok begitu? Alasannya kan ya malu lah, misalnya di kasurnya kotor, kasurnya apa, nanti ditiduri orang lain kan gak enak. Nah, ketika sudah dipesani semacam itu, sudah jangan dihianati. Atau dalam harta bendanya, ya semua yang ada di rumah tasarrufnya istri itu ya sesuai izinnya, jangan dihianati, sesuai izinnya suami. Wati berraihati lahu. Nah, ini yang sering selalu memakai parfum atau wangian ketika untuk suaminya. Jadi bukan untuk orang lain tapi untuk suaminya. Jadi ketika suaminya di rumah ya pakailah parfumnya, pakailah minyak wanginya, pakailah alis matanya, pensil matanya itu. Jangan malah kalau keluar pakainya minyak wangi melebihi di rumahnya. Sampai 1 kilometer masih kecium. Memakai minyak wangi itu untuk suami, bukan untuk orang lain.
berhias itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Jadi makanya pakai minyak wangi. Ketika istri beli minyak wangi itu sama suaminya. Kenapa kok begitu? Supaya suaminya, hanya suaminya itu seneng nggak bau ini. Jangan sampai seleranya beda, akhirnya dia memaksakan diri, saya senang yang ini, ternyata suaminya nggak senang, gimana? Jadi makanya dipersilakan untuk suaminya untuk memilih sendiri minyak wangi mana yang disenangi. Ya minyak wangi perempuan, jangan minyak wangi laki-laki. Suami juga harus ngerti. Wa ta'ahudil fami bit-tibi, dan juga menjaga mulutnya dengan wangi-wangian. Ya, artinya sikat gigi lah, masa nggak pernah sikat gigi. Wa minha, dan diantara hak-haknya seorang suami terhadap istrinya, berarti kewajiban seorang istri adalah dawamu zinah fi hadratihi. Nah ini, selalu berhias di hadapan suaminya. Ya berhiaslah, jangan kumel, jangan kusut. Kalau di rumah, ya kalau di luar kan istilahnya sesuai ridho suami. Kalau suaminya ridho, ya udah pakai ini, pakai itu, silakan. Supaya kelihatan di mata orang terurus, ya suami juga mikir, masa iya istrinya kalau di luar pakai baju kotor, pakai baju kusut, kan malu juga. Nah, tapi ya di rumah juga sama, harusnya begitu sang istrinya menjaga semacam itu. Jadi ketika di rumah istri berhias untuk suaminya, ketika di keluar suami juga menyarankan istrinya pakai pakaian yang pantas, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, supaya apa? Supaya tidak dicap sebagai istri yang nggak diurus, supaya senang lah orang-orang itu. Kita kan idkhulu surur ceritanya, bukan untuk berhias untuk orang lain. Jadi ya berhias silakan keluar, tapi tujuannya itu dan sesuai ridho suami. Tujuannya supaya itu untuk menampilkan citra sebagai istri yang terurus oleh suaminya, untuk membuat orang lain senang dalam arti yang enggak jijik gitu loh, melihatnya enggak jijik. Wa tarkiha fi ghaibatihi, dan meninggalkan zinah, meninggalkan perhiasan ketika perginya atau tidak adanya sang suami. Jadi tinggal di rumah sendirian, suaminya kerja, ya udah nggak usah berhias, eman-eman. Nanti kalau suaminya datang saja. Wa minha ikramu ahlihi wa aqribihi, dan diantaranya adalah memuliakan keluarganya suami, memuliakan kerabatnya suami, ya dimuliakan, dihormati. Ya sama sih, suami juga harus menghormati, memuliakan keluarganya istri juga, sama. Karena kan yang pernikahan itu nggak hanya 2 orang, tapi juga 2 keluarga. Wa ru'yatul qalil minhu katsiron, dan memandang sesuatu yang sedikit dari sang suami itu memandang sebagai sesuatu yang besar, yang banyak. Ya dikasih duit 1 juta, ya diterima, anggap saja itu banyak. Diberikan ya jajanan sedikit, ya dianggap aja banyak. Wa talabu ridhohu, dan mencari ridhonya suami, berusaha mencari ridhonya suami, juhdaha, dengan sekuat tenaga, dengan semampunya. Kenapa? Fahuwa jannatuha wa naruha, karena suami adalah surganya istri, bisa menjadi surganya istri, wa naruha, dan juga bisa jadi nerakanya seorang istri. Kayak kemarin lah, ya ketika suami zalim bagaimana, ketika suaminya nggak zalim ya bagaimana, apakah ini berlaku atau tidak. Nah ini faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi berkata, idza shalat al mar'atu khamsaha, ketika perempuan, seorang istri, sholat 5 waktu, wa shamat syahruha, dan puasa 1 bulan Ramadan full, wa hafidhat farjaha, dan menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, alias enggak seleweng,
wa ata'at zaujaha, dan taat patuh kepada suaminya, maka ketika hal itu dilakukan semua, qilalaha, maka diucapkan, dikatakan kepada sang istri tersebut ketika di akhirat nanti, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Udkhuli, masuklah kamu sang istri, al jannata, dalam surga, min ayyi abwabil jannah, dari pintu manapun yang syi'ti, yang kamu kehendaki. Silakan masuk ke surga. Silakan pilih pintu manapun yang kamu mau. Pintu surga ada berapa? Ada 8 atau ada berapa ya? Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-muzawwajata. Wa sahha, dan sahih annahu khobar atau hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata lil muzawwijata, pada perempuan yang dinikahkan, perempuan yang sudah dinikahkan. Fa aina anti minhu, bagaimana keadaanmu, atau apa yang kamu lakukan, kamu usahakan kepada sikapmu bagaimana pada sang suami. Qalat ma aluhu ay ma uqassiru fi khidmatihi, saya tidak sembrono, saya tidak ceroboh dalam khidmah kepada sang suami, kata perempuan itu. Illa ma'ajiztu, kecuali hal-hal yang memang aku tidak mampu. Jadi selalu taat kepada suaminya, ceritanya begitu. Terus fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Akhirnya Nabi menimpali, bagaimana sikapmu kepada sang suami, maka sesungguhnya suami adalah surga dan nerakamu. Jadi kalau kamu kepada suaminya itu enggak taat, enggak benar-benar berkhidmah, ya sudah, jadi suami adalah menjadi naruki. Tapi kalau kamu benar-benar taat dan berkhidmah pada suamimu, maka suami sebagai jannatuki. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, ayun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ah, manusia mana yang paling besar haknya terhadap perempuan, siapa yang paling berhak terhadap perempuan? Qala zaujuha, Nabi berkata suaminya yang paling berhak kepada sang perempuan. Qultu, lalu Sayyidah Aisyah berkata lagi, fa ayun nas a'dhamu haqqan 'ala rajul. Nah, sekarang manusia atau siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Qala, Nabi berkata, menjawab, ummuhu, bapaknya, ibunya. Jadi kalau nisbatnya perempuan itu yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya, tapi kalau nisbatnya suami, yang paling berhak terhadap dirinya adalah ibunya. Jadi perempuan jangan cemburu kalau misalnya suaminya itu masih sayang pada ibunya, masih sangat sayang kepada ibunya. Nggak usah cemburu. Waruya, dan diriwayatkan apa anna imra'atan qalat, ada diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan yang berkata pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana rafidatun nisa ilaika. Ya Rasulullah, saya adalah utusan perempuan-perempuan kepadamu. Jadi perempuan itu diutus oleh sekelompok perempuan untuk menanyakan kepada Nabi. Tsumma zakarat ma'al rijali fil jihad minal ajri wal ghanimah. Lalu perempuan itu menceritakan apa yang didapatkan oleh suami-suami perempuan itu dari bayaran dan ghanimah perang. Jadi ada seorang perempuan diutus oleh istri-istri, oleh orang-orang perempuan-perempuan. Kamu sana tanya sama Nabi tentang masalah kondisi suami-suami mereka, suami-suami kita. Hanya perempuan itu ya matur sama Nabi, saya adalah utusan perempuan-perempuan, para istri yang laki-lakinya atau suaminya itu jihad, kemudian mendapatkan bayaran, mendapatkan ghanimah. Ternyata summa qalat fama lana min dzalik, ternyata ghanimah, bayaran perang
itu nggak ada apa-apanya, kata sang istri-istri itu, nggak cukup gitu untuk biaya hidupnya. Famalana min dzalik. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ablighi man laqaiti minan nisa. Sampaikan pada perempuan-perempuan itu, pada istri-istri itu, anna ta'ata zauj wa i'tirafan bihaqqi ya'dilu dzalik. Bahwasanya ketaatan kepada seorang suami, wa i'tirafan bihaqqi, dan mengakui hak suami adalah iku ya'dilu dzalik, iku lebih membandingi, itu sebanding dengan bayaran perang dan sebanding dengan ghanimah. Jadi Nabi ingin menekankan harta, seberapapun harta, banyak sedikitnya harta, itu enggak ada bandingan apa-apa dengan ketaatan terhadap seorang suami. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu, dan sangat sedikit sekali dari para perempuan, para istri yang mengerti hal ini dan melakukannya, memahaminya, alias mereka hanya melihat materi, bayaran perang itu berapa sih, ghanimahnya itu berapa, padahal ada yang lebih besar, lebih berharga dari itu taat kepada suami. Waruya anna rajulan atah bi benatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki iku ata datang sowan sapa rajul bi benatihi, dengan membawa anak perempuannya. Ada seorang laki-laki yang membawa anak perempuannya sowan ila Nabi, ila Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lalu faqala, lalu laki-laki itu berkata, inna benati hadhihi abad an tatazawwaja. Ya Rasulullah, ini putriku kok, inna ibnati abad, enggak mau untuk menikah. Akhirnya Nabi bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati'i abaki, hei perempuan, hei anak perempuan, taatlah pada bapakmu. Faqalat, selalu perempuan itu, anak perempuan itu berkata, waladzi ba'atsa bil haqq, demi zat, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, la atazawwaju hatta tukhbiruni ma haqqul zauj ala zaujati. Saya tidak akan menikah sampai engkau menceritakan kepadaku, sampai engkau memberitahu kepadaku apa hak-haknya sang suami terhadap istrinya. Itu tantangan dari perempuan itu kepada Nabi. Tantangan lah. So, saya mau menikah, tapi tolong beritahu hak-haknya laki-laki, haknya suami pada istrinya, terhadap istrinya. Akhirnya faqala Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah menjelaskan, haqqu zauj ala zaujati, haknya seorang suami terhadap istrinya adalah law kanat bihi qurhatun falahashatha au intashara munkhirahu shadidan wadaman thumma ibtala'athu ma addat haqquhu. Nabi kemudian berkata, haknya laki-laki, haknya suami terhadap istrinya adalah seandainya saja laukana bi qurhah, seandainya sang suami itu mendapatkan luka atau memiliki luka, entah luka perang atau luka jatuh, terluka, lalu falahashatha, lalu menjilati, menyesapi darahnya, sang istri itu menyesapi atau menjilati darah dari lukanya suami itu, awin tasyara khirahu shadidan wadaman, atau seandainya dari dua lubang hidungnya suami itu keluar darah atau nanah atau darah dan darah, tsumma iltala'athu, lalu sang istri menyedotnya dan menelannya, ma'adat haqquhu, maka semua hal itu belum sampai memenuhi haknya sang suami. Jadi sang perempuan atau sang istri itu belum dinyatakan melaksanakan kewajiban menyampaikan haknya atau memberikan haknya suami. Jadi Nabi, ukuran haknya suami terhadap istri itu
tidak dengan hal yang menjijikkan. Maksudnya begini, hal yang paling menjijikkan pun ketika dilakukan oleh seorang suami, seorang istri, itu belum cukup dikatakan sang istri telah menunaikan kewajibannya, yaitu membayarkan atau memberikan hak suami. Enggak, itu belum. Meskipun suaminya terluka lalu darahnya dihisap atau dijilati, nanahan hidungnya mimisan, terus disedot dengan mulutnya lalu ditelan oleh istrinya, itu belum sama sekali tertunaikan haknya suami. Akhirnya melihat kengerian semacam itu, ternyata haknya suami itu sangat besar daripada hal itu, maka qolat anak perempuan itu berkata, walladzi ba'atsa bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, la utazawiju abadan, saya enggak mau kalau begitu nikah selamanya. Terlalu berat haknya suami terhadap istrinya. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, la tunkihuhunna illa biiznihinna. Ngomong sama bapaknya itu, kamu bapak-bapak, para bapak, jangan menikahkan anak-anak kalian illa biiznihinna, kecuali dapat izin dari putri-putri kalian. Itu jadi sangat banyaknya, sangat besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Ya, sama sih, cuma haknya istri terhadap suami juga besar, sama banyaknya. Warwa dan meriwayatkan sapa Tabrani, Imam Tabrani, anna haqqaz zauj ala zaujatihi in sa'alha nafsaha wa hiya ala dhuhri qatabin Allah tamna'uhu nafsaha. Di antara menurut ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani yang mengatakan dalam riwayat itu anna haqqaz zauj ala zauji, haknya seorang suami terhadap istrinya itu adalah seandainya suami itu meminta perempuan itu, meminta nafsaha, dan perempuan itu sedang berada di atas pelana kudanya, maka Allah tamna'uhu nafsaha, maka ya dilayani, jangan nolak. Sampai segitunya. Ini sih surah-surah, bentuk-bentuk, gambaran-gambaran, contoh-contoh semacam itu sebenarnya itu hanya contoh, ya hanya sebagai gambaran. Intinya adalah taat, sebenarnya taat. Jadi digambarkan seandainya sang suami minta main di dalam mobil, ya main gitu. Allah tamna'uhu nafsaha, Allah tamna'uhu nafsaha. Wa min haqqi zauj ala zaujah alla tasuma tatawuan illa biizni. Ini perkara hal kecil yang kadang sampai menimbulkan keributan. Misalnya suaminya itu nggak paham-paham banget, atau istrinya juga sama. Istrinya pengen puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemis. Ternyata siang-siang suaminya pengen main gimana. Akhirnya ribut. Itu makanya ya sang istri kalau mau puasa sunnah ya ngomong dulu, sama malamnya itu ngomong dulu, entah izin entah ngasih tahu lah bahasanya. Jadi kalau suami mengiyakan kan berarti ya udah, berarti ridho, berarti ya nanti kalau siang ada apa-apa minta-minta ya berarti ya sudah maklum kan saya puasa misalnya. Fa'in fa'alat ja'at wa atashat wa la yuqbalu minha. Seandainya itu dilakukan oleh sang istri, puasa sunnah tanpa izin dari suaminya, maka yang akan didapatkan oleh seorang istri adalah hanya ja'at, hanya lapar, wa atoshat, dan kehausan, haus, wala yuqbalu minha, dan puasanya tidak diterima, alias ya lapar-lapar nganggur, nggak ada pahalanya. Wala takhruju min baitiha illa biidznih, dan jangan keluar dari rumah tanpa izin dari suami. Kalau mau pergi ngomong sama siapanya, ngomong. Fa in fa'alat la'anat malaikatul sama wa malaikatul ardi wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarji'a masyaallah. Apabila dilakukan oleh sang istri,
keluar rumah tanpa izin, maka maka dia akan dilaknat oleh malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmat, malaikat azab, hatta tarji'ah, sampai dia kembali. Nah, dari ini tahu risikonya semacam ini, baik suami maupun istri harus sama-sama sadar diri. Kalau memang sayang terhadap istri, ya jangan terlalu mengekang. Istri pun sama, apa-apa yang ngomong jangan seenak sendiri. Masa iya sang suami mau kalau istrinya itu dilaknat sama malaikat? Ya enggak juga kan. Ya diberikanlah izin, tinggal yang penting aman, yang penting tidak timbul fitnah di jalan sama siapa. Kalau ada temennya kan sudah, berarti ada temennya. Jangan mentang-mentang suami lalu mengekang hal tersebut, istrinya nggak boleh main kemana-mana, jangan. Nanti yang timbul itu ya bukan keharmonisan. Kalau memang istrinya sangat patuh, istrinya sangat pendiam, ya nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau misalnya istrinya itu berangkat dari ya orang-orang yang sosialita, gimana? Ya harus sadar diri. Tapi ya istrinya juga harus sadar diri. Kalau dia itu sudah jadi istri, bukan lagi kayak sebelum menikah gitu. Harus ada batasannya. Jadi harus sama-sama saling mengerti itu, saling memahami. Ya masing-masing pasangan, setiap orang dari pasangan itu, suami istri, itu harus punya visi, sama-sama masuk surga bareng, sama-sama mendapatkan ridho bareng, sama-sama mendapatkan ampunan bareng. Jangan suaminya saja, jangan istrinya saja. Jadi ketika ada pasangannya yang berbuat salah, ya dimaafkan, ya diridhoi, selagi tidak kesalahan yang fatal, yang tidak bisa diomongin gitu. Kayak kemarin itu ya, kita kan sudah maklum, nggak mungkin kita akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Kita aja nggak sempurna kok, kayaknya dapat sempurna. Washoha, dan sahih apa khabaru la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tazdagni anhu. Dan ada hadis yang sahih yang berbunyi, Allah tidak akan Allah tidak akan melihat ila imroatin, pada seorang perempuan, seorang istri, la tashkur li zawjiha, yang tidak mensyukuri pada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, dan dia juga tidak merasa cukup terhadap suaminya, jadi merasa kurang saja. Wa ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Nabi qala, itu berkata, Nabi bersabda, arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun finnar. Ada 4 perempuan yang masuk surga dan ada 4 perempuan yang masuk neraka. Nanti kalian yang pengen mengkaji ini silakan dikaji. Artinya begini, kenapa Nabi kok selalu menitik beratkan kepada perempuan? Yang laki-lakinya mana? Kenapa selalu semua perempuan yang diidentikan ke neraka, ke surga itu perempuan? Laki-lakinya mana? Silahkan kalian kaji, silahkan kalian pelajari, bahas, tapi tetap dalam koridor keilmuan. Alias begini, kalau misal ada hadis yang lain yang tingkatnya enggak dhaif, enggak maudhu, ya silakan cari penjelasannya bagaimana, secara fikih bagaimana. Tidak asal dengan logika, dengan dalam tanda kutip emansipasi wanita. Enggak. Itu teori-teori yang masih absurd. Jadi ya kita sebagai santri, kita sebagai yang memiliki pengetahuan, ya harus dengan referensi. Referensinya mana? Nah, hadis ini arba'atun nisa, arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun finnar.
Wa zakara minal arba'atil allawati fil jannah. Lalu Nabi menyebutkan 4 perempuan yang masuk ke surga. Siapa itu? Imra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Waludun shabiratun qani'atun bil yasiri min zawjiha. Zatu haya'in in ghaba zawjuha wa hafizat nafsaha wa malahu. Yang 4 orang yang masuk surga menurut Nabi adalah afifatun ta'atun lillahi wa li zawjih. Orang perempuan yang afifah, yang menjaga diri, menjaga kehormatan, ta'atun dan taat lillahi wa li zawjih, pada Allah dan pada suaminya. Waludun shabiratun qani'atun bil yasir. Waludun yang banyak anaknya, tapi jangan diartikan kebalik. Berarti kalau yang enggak banyak anaknya masuk neraka dong? Ya enggak juga. Masalah anak kan itu bukan masalah usaha kita juga. Ada kalanya itu adalah ketentuan dari Allah. Waludun shabiratun qani'atun, yang sabar, yang qanaah, yang menerima bil yasir terhadap hal yang sedikit, min zawjiha dari suaminya. Ketiga, zatu hayain in ghaba zawjuha, yang memiliki sifat malu, in ghaba zawjuha, ketika suaminya pergi. Ya malu, enggak, mumpung suami saya pergi lalu saya enak sendiri, enggak, malu. Wa hafizat nafsaha wa malahu, dan juga ketika suaminya pergi itu dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Wa in hadara amsakat lisanaha anhu, dan apabila suaminya itu datang atau ada, maka dia menjaga lisannya. Wa amra'atun mata zaujuha, yang terakhir adalah perempuan yang suaminya meninggal, walaha auladun syugharun, dan dia punya anak-anak yang kecil, fa hasabat nafsaha ala auladiha wa rabbathum, dan kemudian dia menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, wa ahsanat ilaihim, dan mengurus anak-anaknya dengan baik, walam tadajawaz, dan tidak menikah lagi. Khosyata ayyudai'u, kenapa enggak menikah lagi? Karena khosyata ayyudai'u, karena takut orang yang jadi suaminya nanti itu menyia-nyiakan anaknya itu, anak yatim itu. Nah, ini yang keempat. Jadi seorang janda yang punya anak, janda yang ditinggal mati, yang punya anak-anak kecil, lalu dia rela mengurus anak-anaknya sendirian sampai besar, dia nggak mau menikah lagi. Nggak mau menikahnya itu karena takut nanti malah suaminya itu, suami yang barunya itu justru nggak sayang kepada anaknya, takut kalau disia-siakan. Nah, itu oleh Rasul dijamin masuk surga. Tapi kalau misalnya justru suami barunya itu lebih sayang, ya silakan menikah. Sama aja dengan anaknya sendiri, ya silakan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa amal arba'atul lawati fil nar. Nah, ini kemudian 4 orang perempuan yang masuk neraka adalah fa imra'atun baziyatul lisani, perempuan yang kotor ucapannya ala zaujiyah, pada suaminya. Ya udahlah, ini bisa tergambar istri-istri yang seperti apa. Jadi istri-istri yang mulutnya itu ya sering menyakiti. Dan ini juga sebenarnya sama saja. Ketika suami juga ngomong kepada istri juga sama. Suami-suami yang omongannya kotor, omongannya menyakiti istrinya, itu juga sama setara dalam masalah dosanya. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Istri tersebut, istri yang model semacam itu, kalau suaminya pergi, dia tidak menjaga dirinya. Wa in hadara azathu, apabila suaminya datang, azathu, dia sakiti. Bilisaniha, dengan lisannya, dengan ucapannya. Jadi kalau suaminya datang, ya udah dimarahin habis-habisan.
diomongin nggak enak. Kedua, wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiqu. Kemudian perempuan yang kedua adalah ini sih semuanya yang masuk neraka ini banyak sekali di FTV biasanya. Perempuan yang menuntut suaminya atas hal-hal yang tidak dimampui oleh suaminya, minta ini, minta itu, dituntut terus. Wa imra'atun la tasturu nafsaha min rijal, dan perempuan yang istri-istri yang tidak menutup diri pada laki-laki lain. Au takhruju min baitiha mutabarrijatan, atau dia keluar dari rumahnya dengan mutabarrijah, dengan dia pamer lah, memperlihatkan dia pamer mutabarrijan. Dia nggak sembunyi-sembunyi, nggak ada rasa malu, malah mengundang perhatian orang lain keluar dari rumah. Nah, itu misalnya dengan pakaian yang berlebihan, perhiasan yang berlebihan. Wa imra'atun laisa laha hammun illa al-aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha raghibatun fi sholatin wala ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Yang terakhir adalah perempuan yang tidak memiliki himmah apapun, tidak memiliki visi ke depan yang mulia, tujuan hidup yang mulia. Jadi menikah yang menikah saja, tak menikah untuk makan, untuk tidur, untuk minum. Tidak ada sama sekali laisalaha raghubatun, kecintaan terhadap sholat, ibadah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan taat pada suaminya. Nah, ini sudah ya sama, perempuan biasa pun juga, baik istri yang maupun bukan, sama. Ketika memiliki hanya pikirannya makan, minum, tidur, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau taat pada Rasul dan Allah dan Rasulnya, apalagi kalau sudah menikah tidak mau taat pada suaminya, ya berarti ya sama saja, baik yang menikah maupun yang enggak. Bahkan yang keempat masuk neraka ini bisa jadi kan yang pertama saja yang pertama dan kedua, yang menyakiti suaminya itu laki-laki, dan suami dan istri juga sama. Ketika suami menyakiti istrinya juga sama posisinya. Wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiq juga sama. Ketika istri itu selalu menuntut suaminya untuk ini, begitupun juga suami itu ketika menuntut istrinya untuk ini yang tidak dimampui juga ya sama, berdosa. Wa imra'atun la tastur nafsah. Dan yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi dirinya ketika keluar. Ini juga bisa diterapkan pada seorang istri maupun yang belum bersuami atau yang belum menikah. Ketika keluar rumah, yang dengan takhruju min baitiha mutabarrijatan, dengan ya berlebihan perhiasannya. Dan yang keempat juga sama, alias enggak ada hal-hal yang bisa disamakan laki-laki dan perempuan, ada hal-hal yang memang khusus perempuan dan khusus laki-laki saja. Jadi dalam hadis meskipun ini perempuan, ini juga bisa diterapkan pada laki-laki. Memang teksnya itu, secara teks itu perempuan. Dan masuk neraka itu artinya dosa, maksudnya itu dosa. Bukan berarti langsung masuk neraka, enggak, tapi ya dosa. Yang masuk surga juga bukan berarti langsung masuk surga, ya berarti ya berpahala. Jadi memahaminya itu semacam itu, tidak langsung divonis wah masuk neraka, wah masuk surga, enggak. Kita memvonisnya kalau di dunia itu masih dapat pahala dan dapat dosa. Nanti kalau masalah masuk surga, masuk neraka nanti di akhirat vonisnya, enggak sekarang. Fal mar'atu idza kanat bihadhihi sifati kanat mal'unatan min ahlin nar. Nah, perempuan-perempuan yang memiliki 4 sifat yang terakhir ini, maka mal'unah, terlaknat, min ahlin nar, dan termasuk ahli neraka. Illa antatuba, ini kecuali taubat. Siapapun ketika orang itu berdosa dan tanpa taubat, dia masuk neraka. Jadi enggak hanya perempuan, enggak hanya laki-laki, enggak hanya suami, enggak hanya istri, siapapun ketika bertobat, ketika melakukan dosa dan tidak bertobat, dia masuk neraka. Yang bertobat pun juga belum tentu enggak masuk neraka, alias belum tentu tobatnya diterima. Kalau tobatnya enggak diterima, itu tetap masuk neraka. Jadi meskipun ini konteksnya relasi suami istri, ini juga bisa berlaku pada semua orang.
ketika konteksnya bersosial dengan masyarakat, dengan orang lain. Wa qala Ali karamallahu wajhahu Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.